Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haikal Basiti Anwar, 19 10 10 50 39 39. Yang terhormat kepada Ibu Derita selaku dosen pengampung seminar SDM. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan tentang pemeliharaan hubungan tenaga kerja. Pengertian pemeliharaan hubungan tenaga kerja. Organisasi para karyawan yang dibentuk untuk mempromosikan, yang menyatakan pendapat, melindungi, dan memperbaiki melalui kegiatan-kegiatan kolektif kepentingan-kepentingan sosial, ekonomi, dan politik para anggotanya, merupakan wadah bagi karyawan sebagai wahana untuk berpartisipasi dalam perusahaan. Hubungan tenaga kerja adalah merupakan suatu hubungan yang timbul antara pekerja dan pengusaha setelah diadakan perjanjian sebelumnya oleh pihak bersangkutan. Pekerjaan menyatakan bersanggupan untuk bekerja pada pengusaha dengan menerima upah dan sebaliknya pengusaha menyatakan pula kesanggupannya untuk mengerjakan pekerja dengan membayar upah. Dengan demikian, hubungan tenaga kerja yang terjadi antara pekerja pengusaha adalah merupakan bentuk perjanjian yang pada dasarnya membuat hak dan kewajiban masing-masing. Oke, selanjutnya yaitu pemeliharaan hubungan kerja terdapat tiga unsur, yaitu yang pertama kerja. Kerja di dalam hubungan kerja harus ada pekerjaan tertentu sesuai perjanjian, karena itulah hubungan ini dinamakan hubungan kerja. Poin kedua yaitu upah. Upah dalam hubungan kerja adalah merupakan salah satu unsur pokok yang menandai adanya hubungan kerja. Poin ketiga yaitu perintah. Di dalam hubungan kerja harus ada unsur-unsur yang artinya yang satu pihak berhak memberikan perintah dan pihak yang lain berkewajiban melaksanakan perintah. Oke, selanjutnya yaitu tujuan pemeliharaan hubungan kerja. Yang pertama, untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang kedua, meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi karyawan. Yang ketiga, meningkatkan loyalitas dan menurunkan turnover karyawan. Yang keempat, memberikan ketenangan, kenyamanan, dan kesehatan karyawan. Yang kelima yaitu meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya. Yang keenam itu memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan. Yang ketujuh itu mengurangi konflik statement, ciptakan suasana yang harmonis. Yang kedelapan itu mengefektifkan pengadaan karyawan. Selanjutnya yaitu serikat karyawan penting bagi karyawan. Yang pertama, serikat karyawan memastikan dan memperjuangkan karyawan memperoleh kompensasi yang adil dan layak dari perusahaan yang mempekerjakannya. Yang kedua, serikat karyawan memastikan memperjuangkan karyawan diberikan kondisi yang kerja yang lebih baik. Yang ketiga, yaitu serikat karyawan memperjuangkan karyawan memperoleh hak yang secara adil. Yang keempat itu serikat karyawan melindungi karyawan dari tindakan sewenang-wenang manajemen perusahaan. Yang kelima, serikat karyawan memperjuangkan karyawan memperoleh kepuasan kerja dan peluang untuk mempresentasi di perusahaannya. Oke, selanjutnya konsep pergerakan serikat karyawan. Yang pertama, bisnis unionisme, yaitu misi pergerakan adalah untuk melindungi para karyawan, meningkatkan kesejahteraan, menuntut kenaikan gaji, dan memperbaiki kondisi-kondisi kerja. Yang kedua itu adalah social unionisme. Misi pergerakan tertuju pada kebijaksanaan sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas. Selanjutnya, permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan internal dan eksternal yaitu yang pertama keanggotaan, jumlah anggota yang tidak maksimalkan atau karangan kesadaran anggota yang penting kebersamaan dalam keberserikatan sehingga mudah dipecahkan belah dan melemah serikat pekerja. Yang kedua itu permasalahan eksternal. Rendahnya komunikasi dan kerjasama dengan manajemen pengusahaan, mereka memiliki finansial yang besar, mempunyai kemampuan yang lebih. Hal yang ini membuat pengusaha merasa lebih melakukan komunikasi dan bekerja sama dengan baik serikat pekerja. Hal ini sangat terasa sangat semua serikat pekerja. Selanjutnya, kerjasama serikat pekerjaan dengan manajemen. Yang pertama, konsultasi awal membahas masalah-masalah sebelum jadi keluhan yang lebih formal.
Yang kedua, perhatian. Perhatian yang serius terhadap masalah-masalah yang kesejahteraan karyawan. Yang ketiga, panitia-panitia kerjasama bersama yang memungkinkan kedua belah pihak mencari penyelesaian masalah yang sering timbul. Yang keempat, program-program latihan. Yang kelima, pihak ketiga. Asas pemeliharaan hubungan kerja. Yang pertama, asas manfaat dan efisien pemeliharaan yang dilakukan harus efisien dan memberikan manfaat yang optimal bagi perusahaan dan karyawannya. Yaitu yang kedua, ada asas kebutuhan dan kepuasan, pemenuhan kebutuhan dan kepuasan harus menjadi dasar program pemeliharaan karyawan. Yang ketiga, ada asas keadilan dan kelayakan. Keadilan dan kelayakan hendaknya dijadikan asas program pemeliharaan karyawan. Yang selanjutnya yaitu ada asas peraturan legal. Peraturan-peraturan legal yang bersumber dari Undang-Undang Kapres dan keputusan Menteri harus dijadikan asas program pemeliharaan karyawan. Yang selanjutnya yaitu ada asas kemampuan perusahaan menjadi pedoman dan asas program pemeliharaan kesejahteraan bagi para karyawan. Nah, selanjutnya itu dari sekian dari presentasi saya ingin membacakan kesimpulan dari presentasi saya. Dalam pemeliharaan hubungan kerja dibutuhkan strategi dalam melaksanakan memilih metode yang tepat sangat penting supaya pelaksanaannya efektif dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi perusahaan. Manajer yang cakap akan menerapkan metode yang sesudah sesuai dan efektif dalam melaksanakan tugas-tugasnya, memelihara keamanan kesehatan dan sikap loyal karyawan hendaknya dengan metode yang efektif dan efisien supaya tercapai manfaat yang optimal. Sekian dari presentasi saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.